Standar Khot Abana. Kami katakan bahwa metode Abana adalah sebuah metode dari beberapa metode yang penulis lihat dapat membantu dalam proses belajar dan mengajar menulis Arab dan Al-Quran dengan tanpa menyalahi kaidah baku yang telah dikenal atau ditetapkan. Juga menjadikan pekerjaan menulis Arab dan Al-Quran menjadi mudah untuk diterapkan. Pada metode menulis Arab di buku Abana, hal yang paling mendasar adalah hendak mengajarkan sebuah teknik menulis Arab dengan menggunakan rumus 3 huruf dengan pola cetakan dari gerakan tangan kita. Juga memanfaatkan garis-garis yang ada pada buku tulis. Kemudian ditulis berulang-ulang, yang dengan itu otomatis pelajar menjadi hafal dengan apa yang dipelajarinya. Dan juga agar siapapun yang mulai belajar menulis Arab, maka hendaknya dimulai menulis dengan tulisan model standar dulu atau yang baku terlebih dahulu, sebelum belajar lebih lanjut tentang aneka seni menulis khot Arab dan kaligrafi. Ada 3 rumus dalam metode Abana. Yang pertama adalah rumus alif, ba, dan nun. Yang kedua, dengan garis pada buku tulis. Yang ketiga, hafal tanpa dihafal. Next. 3 rumus di atas akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Abana dengan rumus 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf ba, dan huruf nun. Kami menggunakan standar belajar menulis yaitu dengan 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf ba, dan huruf nun. 3 huruf ini kami pakai sebagai standar penulisan kepada semua huruf hijaiyah dan hampir pada seluruh huruf hijaiyah, walau di sana tidak mutlak dengan teori alif, ba, dan nun. Dengan teori menulis alif, ba, dan nun dengan baik, maka diharapkan semua huruf hijaiyah yang ditulis baik lepas maupun sambung akan menghasilkan tulisan yang baik, benar, dan standar. Baik, kita bahas kilas tentang pembentukan dari huruf alif, ba, dan nun. Huruf hijaiyah bentukan dari huruf alif, yaitu huruf kaf, lam, to, zo. Maksudnya adalah ada goresan alif pada huruf kaf, lam, to, zo. Perhatikan. Huruf-huruf hijaiyah bentukan dari huruf ba, yaitu huruf ta, sa, da, za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, ka, lam, mim, ha, lam alif, ya. Maksudnya adalah ada goresan ba pada huruf-huruf yang tersebut di atas. Perhatikan. Kita lihat slide tutorial huruf-huruf hijaiyah bentukan dari huruf ba berikut ini.
Huruf-huruf hijaiyah bentukan dari huruf nun, yaitu waw, ro, za, sin, shin, shod, dot, qaf. Maksudnya adalah ada goresan lengkung nun pada bentuk hurufnya. Perhatikan dan lihat tutorialnya. Huruf-huruf hijaiyah yang bukan bentukan dari huruf alif, ba, dan nun adalah jim, ha, kha, ain, ghain, hamzah. 6 huruf ini terkecualikan dan spesifik juga cara penulisannya lebih mengarah dari tarikan kiri ke kanan. Yang kedua, rumus dengan garis pada buku tulis. Kenapa dengan garis? Yang pertama, menjadi tahu letak penempatan dan perbedaan huruf. Yang kedua, praktek menulis keseharian, pelajar akrab dengan buku tulis bergaris. Yang ketiga, tulisan akan lebih terarah, rapi, mapan, dan lebih bagus. Yang keempat, dengan garis-garis buku tulis, huruf-huruf mendapatkan bagian tempat yang jelas. Maka, garis termasuk menjadi metode kami yang kami pilih untuk mengajarkan menulis Arab dan Al-Quran, metode Abana. Marilah kita memperhatikan tulisan-tulisan berbahasa Arab pada umumnya tentang model atau fontnya. Perlu diketahui bahwa buku Abana ini bukan buku yang sifatnya untuk penulisan khat kaligrafi, namun ia adalah buku panduan standar dalam penulisan huruf Arab pada umumnya. Di sini kami sertakan contoh khat yang sering digunakan dalam penulisan kitab-kitab berbahasa Arab. Kalau dalam istilah komputer, lebih identik dengan sebutan tradisional Arabik. Berikut ini saya contohkan lembar tulisan Arab pada kitab Tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan dan lihat garis yang kita letakkan pada tulisan Arabnya. Perhatikan contoh lainnya. Kita akan ambil contoh lagi standar tulisan Arab pada kitab-kitab berbahasa Arab. Kita akan ambil lembaran dari kitab Bulughul Maram. Juga lembaran dari kitab Al-Quran. Coba perhatikan dan coba kita tarik garis mendatar pada setiap baris tulisannya. Maka di situ akan terlihat letak-letak huruf. Terlihat huruf yang letaknya di atas garis dan huruf yang letaknya di bawah garis. Maka dengan itu kita buat menjadi suatu ukuran yang kemudian kami simpulkan dan kami jadikan sebuah metode belajar menulis Abana. Yang ketiga, rumus hafal tanpa harus menghafal. Menulis adalah mengikat ilmu dan dapat menguatkan hafalan. Jika ilmu diikat dengan tulisan, maka ia akan melekat pada ahlinya. Dalam buku Abana ada latihan menulis yang dilakukan berulang-ulang dengan baik, mapan, dan rapi. Maka demikian ilmu otomatis terserap dan melekat hingga menjadi hafalan. Keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri pada saat seseorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi dalam satu waktu ada 3 kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu membaca, menulis berulang-ulang, dan akhirnya hafal.
Demikian penjelasan kami tentang standar khat Abana. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.